Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bonsai dimanapun berada. Dalam konten kali ini saya akan mencoba untuk mengupas proses pembuatan bonsai dari bahan anting putri. Di samping saya sudah ada jenis bonsai bahan anting putri dengan ukuran memi. Dalam usia yang 2 tahun perkembangannya seperti ini. Dan perlu sahabat ketahui, proses perkembangan ini mulai dari proses pencangkokan. Oleh karena itu, jangan mencoba untuk senantiasa berputus asa. Karena sesuatu yang dianggap kita biasa-biasa saja, kalau ditekuni dengan hal yang paling kita biasakan, ini akan menjadi proses seperti ini. Bahan ini awalnya dalam proses bahan cangkok yang biasa saja. Tapi seiring dalam perkembangan pertumbuhan pohon, dapat dilihat oleh kawan-kawan seperti inilah. Ini merupakan proses di mana pertumbuhan semakin berkembang. Oleh karena itu, tetaplah berkarya, hidupkan satu karya nyata dalam nuansa salam satu hobi. Baik teman bonsai dimanapun berada, seperti yang disampaikan barusan, kita lihat langsung pada jenis pohon yang akan kita jelaskan. Di sini sudah hadir di layar kaca teman bonsai semua. Ini merupakan pohon anting putri dengan ukuran memi. Sebagaimana yang tadi disampaikan, ini merupakan pohon yang akan kita coba untuk diskusikan. Pohon ini dengan lingkar kurang lebih 23 cm dengan ketinggian ini di 12 cm. Perlu disampaikan kawan bahwa proses pembuatan bahan ini merupakan dari bahan cangkokan, sehingga kawan-kawan bisa lihat ini merupakan pondasi akar yang memang sudah diprogram dari awal. Ketika kita bicara tentang size ataupun ukuran dari memi, tentunya kita tidak lupa bahwa besaran pohon ini harus ideal dengan besaran pondasi dan tangan yang akan kita buat. Ini pohon baru kita program kurang lebih kisaran di 2 tahun kawan dari proses cangkokan. Nah, dalam bagian atas ini masih terkesan rimbun, belum melakukan pengawatan, sengaja kita seperti ini karena memang ada beberapa tunas baru yang memang belum kuat untuk dikawat, sehingga dalam kesempatan konten kali ini kita bahas mengenai pondasi dan tangan dari pohon ini sendiri. Sedangkan untuk progres selanjutnya ada di season kedua, kita bahas terkait dengan percabangan dan ranting-ranting yang ada. Kawan bonsai dimanapun berada, dalam konten kali ini kita mencoba untuk membedah proses pembuatan bonsai memi dari jenis anting putri dari cangkokan. Nah, proses ini merupakan salah satu proses yang biasa kawan-kawan buat dimanapun berada. Paling tidak kita bisa diskusi secara tidak langsung, mengedukasi untuk diri saya sendiri dan untuk kawan-kawan khususnya para pemula. Mari kita simak dan saksikan. Bagian pondasi ini merupakan bagian akar yang sudah kita program. Dapat dilihat besaran akar ini harus ideal dengan besaran badan pohon ini sendiri. Nah, di sini masih dalam proses pertumbuhan kawan. Ke depan akar ini akan kita press. Ini hanya beberapa akar yang baru dipres. Yang pertama ini, yang kedua ini. Sementara yang lain masih kita sulur sesuai dengan keseimbangan yang nanti kita potong. Sehingga akan terjadi pecahan akar bercabang menjadi 2, sehingga akan terlihat seperti konsep yang ada di alam.
Selanjutnya perlu disampaikan, dalam ukuran ini ataupun style dari bonsai itu sendiri ini cenderung merupakan memiliki ukuran formal. Artinya dalam pondasi kawan-kawan pun harus mengetahui akar mana yang akan nanti kita buat menjadi akar tunggal, sehingga dalam keseimbangan postur pohon itu sendiri dapat dilihat. Kalau dilihat dari alur gerak pohon, ini cenderung bergerak ke arah bagian kiri dari arah saya. Kalau melihat dari pohon ini menghadapnya bagian dari kanan. Nah, seperti ini. Perlu disampaikan, pondasi yang ini merupakan pondasi yang memang harus lebih besar ukurannya ketimbang akar yang lain. Kenapa demikian? Karena batang ini merupakan bagian dari badan pohon. Perlu disampaikan kawan, ini merupakan badan pohon, bukan tangan. Karena apa? Style dari pohon ini sendiri merupakan pohon yang cenderung relatif mengarah ke arah twin. Nah, sehingga ini ada dua badan, sedangkan tangannya mengarah ke bagian depan. Nah, ini merupakan badan sama seperti ini kawan. Sehingga jangan disalahartikan kenapa tangan pertama hampir mirip besar dengan badan yang ada. Ini merupakan badan kawan. Selanjutnya kita buat ada beberapa alur gerak yang mencoba kita konsep menjadi konsep yang menjulur. Artinya di sini akan terjadi dua mahkota nanti. Yang pertama bagian ini, yang kedua bagian atas yang ini nantinya. Sementara bagian yang kanan ini merupakan aksen dari pohon itu sendiri. Nah, bicara konteks badan yang tadi disampaikan bahwa dalam perkembangan pertumbuhan pohon tentunya memiliki fase di mana si pohon itu sendiri ketika mengalami kesuburan itu akan jauh lebih melesat pertumbuhan. Oleh karena itu, kawan-kawan harus dapat mengetahui kapan media harus kita ganti dan kapan kita membiarkan media yang ada tetap untuk kita gunakan. Nah, dalam perkembangannya tentunya saya sendiri ketika proses pergantian media kurang lebih 6-8 bulan baru kita ganti media. Sementara dalam proses pemupukan lakukanlah serutin mungkin. Ada beberapa trik yang dapat disampaikan di beberapa video berikutnya, akan coba saya bahas mengenai pemupukan ataupun media yang saya gunakan. Kembali dalam bahasan, di badan pertama ini yang cenderung lebih ke alur twin, ini merupakan badan pertama, badan pecahan badang yang kemudian akan memiliki beberapa tangan. Nah, ini diantaranya 1, 2, lalu terus ke sini ada 3, 4. Kita gunakan sesuai dengan konsep menjulur. Ini dianggap kita buat lidah nanti. Nah, sementara nanti ada bagian mahkota yang cenderung nanti akan dia buat 2 mahkota. Nah, kawan perlu disampaikan, tidak salah dan tidak dilihat dari konsepnya. Kadang kita lupa kawan, ketika kita bicara konteks dalam meliukan pohon, tentunya kalau secara pribadi saya tidak menggunakan liukan beberapa kawat, cenderung si pohon tersebut itu terlihat meliuk. Tapi saya mencoba dalam proses pembuatan ini selalu menggunakan loss cutting. Artinya si pohon tersebut kita loss, sementara dalam besarannya sudah ideal kita potong. Dari potongan ini akan muncul tunas baru seperti ini. Nah, tunas ini kita loss kembali. Setelah kuat dalam proses pengawatan, kita arahkan beberapa liukan, sehingga dalam proses pengembangannya akan terjadi dan membentuk dalam beberapa potongan yang meliuk, yang cenderung konsepnya seperti di alam. Jadi tidak panjang satu tapi diliukan oleh beberapa kawat, tapi saya lebih cenderung loss cutting. Ketika kita loss,
kita ambil, setelah ada ideal kita potong, muncul tunas baru, kita los lagi, kita liukan lagi, kita cutting lagi. Nah, proses ini sangat cukup memerlukan waktu yang tidak relatif cepat. Tapi perlu disampaikan, yakinlah kawan, suatu proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Inilah salah satu bukti dalam proses pembuatan bonsai seperti ini. Nah, kawan dapat dilihat bagian-bagian yang saya cutting terus kita los ini menjadikan bagian yang mana dalam proses pembentukan pohon ini sendiri memiliki gerakan yang memang seperti di alam. Ini akan jauh lebih terlihat ketika nanti ada beberapa ranting ataupun cabang-cabang ini setelah kita kawat. Nah, yang kedua, selanjutnya kita bahas mengenai bagian kanan dari ini. Nah, tangan yang ini merupakan bagian aksen yang akan kita buat. Artinya, di bagian rongga ini, tangan ini tidak terlalu panjang kita buat. Gunanya untuk apa? Untuk mengisi kekosongan ketika ada beberapa ruang yang memang dianggap perlu untuk diisi. Ini cukup hanya beberapa sentimeter saja, lantas muncul nanti tunas baru yang kita besarkan kembali dengan kepanjangan yang jauh lebih ideal, tidak terlalu panjang. Sementara rongga ini merupakan bagian dari rongga yang sengaja kita kosongkan sebagai dimensi dari pohon itu sendiri. Tidak terlalu rapat, ada beberapa tahapan tangan yang nantinya kawan-kawan bisa bentuk ketika tidak mempersiapkan ada ruang dimensi, maka si pohon itu akan cenderung lebih ngebrum. Artinya kepadatan perantingan, kepadatan dari daun, begitu juga antara kepadatan dari tangan-tangan itu sendiri, sehingga si pohon tersebut tidak akan terlihat lebih nuansa alam. Bagian ini kita kosongkan untuk mengisi sebagai dimensi, sehingga nanti di belakang dalam tampak ini tidak terlalu lihat, tidak terlalu kelihatan. Di bagian belakang ini akan ada tangan yang menjadi pengisi kekosongan ini sendiri. Nah, dapat dilihat nih kawan-kawan. Pondasi sudah kita bahas tadi, sementara bagian ruangan ini kita bahas. Bagian ke atas ini merupakan bagian di mana beberapa tangan akan terbentuk. Ini yang pertama, yang kedua ke sini, ketiga di sini. Nah, ini merupakan bagian katupnya atau dari topping. Nah, orang mengenalnya ini toppingnya supaya tidak terlalu kelihatan polos ini di sini. Alur geraknya jelas. Satu ini ke sini, terus kedua agak sini meliuk sedikit. Nah, bagian mahkota ini agak sedikit lurus. Ataupun nanti dibelokkan sedikit ngikutin alur ini. Ini akan kelihatan kawan. Nah, mari kita lihat putaran dari pohon ini sendiri. Nah, dalam pondasi kita lihat. Nah, ini bagian dari samping pohon ini sendiri. Ini kelihatan sekali tidak terlalu tegak, tapi si pohon tersebut ini ada sedikit condong. Nah, ini bagian dari aksen yang tadi saya sampaikan. Nah, ada beberapa potongan yang sudah kita press sehingga muncul tunas-tunas baru yang nantinya akan jauh lebih mengisi dari kekosongan itu sendiri. Pondasi dari pohon ini terbilang cukup mantap. Ada beberapa akar yang sedang kita sulur, yang pembesarannya dalam proses pembesaran, sebentar lagi juga kita press. Nah, ini bagian dari samping. Bagian dari belakang, nah yang tadi saya sampaikan untuk mengisi kekosongan dalam ruangan, kekosongan dalam dimensi, bagian inilah yang nanti dari batang ini akan mencoba ada tunas pertumbuhan baru kita masukkan ke daerah belakang seperti ini. Sehingga dalam dimensi pohon ini akan terlihat beberapa ruangan yang masing-masing mengisi kekosongan itu sendiri. Kita lanjut kawan, kita lihat. Nah, bagian belakang pondasinya ini cukup lumayan, sementara alurnya. Bagian ini merupakan bekas potongan kawan. Nah, ini merupakan bekas potongan. Tapi jangan sampai teman-teman lupa. Bagian yang luka ini merupakan bagian hasil dari pemotongan.
Tapi jangan khawatir kawan, bagian ini akan menutup seiring pertumbuhan pohon. Kita lihat dari alur, ya tangan yang tadi disampaikan ini yang tersulur kelihatan sedikit berbelok dari beberapa liukan yang sudah dipres. Bagian pondasi pun ini terlihat cenderung lebih rapih dalam proses pertumbuhan. Ini bagian belakang yang tampak untuk perantingan, sehingga kawan-kawan dapat mengetahui dalam proses pertumbuhan ini. Nah, tidak lupa juga kawan bahwa proses ini merupakan salah satu bentuk proses yang pada dasarnya akan dilalui, sehingga dalam proses perkembangannya pohon bonsai ini akan lebih cenderung relatif bertumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa ikuti dan saksikan sampai selesai video berikut dan video selanjutnya.